Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Jazakallahu akbar. Bagus. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, kalian harus tetap menjaga pola makan kalian ya. Apalagi di musim sekarang. Kalian sangat rentan Ya, Bu. terkena penyakit. Oke, udah pada sarapan belum nih? Udah, Bu. Semuanya nggak kesiangan kan? Tidak, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Ya, Bu. Baik, silakan Rey. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih ya Rey. Oke, Sama-sama, Bu. sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Dian Amalia, Saya, Bu. Mona Monika Diki Saputri, Saya, Bu. Reynaldi. Saya, Bu. Baik, hadir semua ya. Oke, jadi kalian Iya, hari ini Bu. bersemangat nggak untuk belajar? Semuanya bersemangat? Semangat, Bu. Oke, Semangat, Bu. Ibu share screen dulu ya. Baiklah, kita langsung masuk saja ya ke materinya. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai proses pencernaan pada hewan. Nah, di sini Ibu ada gambar. Nih, Ibu ada gambar buah-buahan nih ya. Coba Ibu mau tanya dulu sama kalian. Contoh makanan yang sehat itu seperti apa sih? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Baik, Rey, silakan. Saya, Bu. Contoh Contohnya. makanan yang sehat itu yaitu seperti sayur-sayuran, Iya, buah-buahan, iya, daging, iya betul. telur. Iya. Itu, Bu. Baik, tepuk tangan untuk Rey. Ada yang tahu lagi nggak? Apa contoh makan sehat selain yang disebutkan oleh Rey tadi? Udah ya, udah cukup. Baik, selanjutnya, kalian tahu nggak kriteria atau ciri-ciri dari makanan sehat itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Baik, Mona. Apa, Mona? Makanan yang bergizi, Ya. beragam. Iya. Habis itu, Ibu. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Mona. Baik, benar kata teman-teman kalian tadi, bahwa makanan sehat itu contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur. Nah, di sini Ibu ada kriteria dari makanan sehat. Yang pertama, makanan sehat itu adalah makanan yang bergizi. Makanan sehat itu mengandung karbohidrat seperti yang terdapat pada nasi, lemak seperti yang ada pada mentega, protein yang ada di telur, terus vitamin dan serat yang ada pada buah-buahan, juga mineral yang ada pada air minum kita. Nah, yang kedua, makanan yang sehat itu harus seimbang. Jadi kita itu butuh makan lebih dari 1 atau 2 jenis makanan agar bisa beraktivitas dengan baik dengan gizi-gizi yang ada pada makanan tersebut. Nah, yang ketiga, kriteria makanan yang sehat itu adalah beragam. Contoh nih, dalam sepiring salad, kalian bisa menaruh sayuran, terdapat sumber serat di situ. Terus telur rebus untuk memperoleh protein dari telurnya dan buah-buahan, supaya kita mendapatkan vitaminnya. Dan yang terakhir nih, makanan sehat itu harus bersih. Coba, kalian mau nggak dikasih makanan yang nggak higienis? Enggak, Bu. Nggak makanannya? Iya, jadi karena itulah makanan yang sehat itu harus bersih ya.
harus tidak mengandung kuman dan bakteri berbahaya. Kalau tidak, nanti kita malah sakit makannya, bukan malah sehat. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu ada dialog percakapan antara Dayu, Edo, dan Siti. Ibu minta Mona sebagai Edo ya, Dayu itu Reynaldi sebagai Dayu, dan Siti dan Dian sebagai Siti ya. Kalian siap? Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dan begitu makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Lanjut. Betul juga ya. Sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu. Sistem peternakan merupakan organ yang dapat ditemukan pada manusia dan hewan. Sistem peternakan berfungsi untuk menghaluskan makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia dan hewan yang mengkonsumsinya akan dengan sehat. Lanjut, Aku Edo. pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Lanjut, yang terakhir nih. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Penting kita makan bubur ayam di tempat itu. Yuk, pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Baik, terima kasih ya. Jadi, kesimpulan dari percakapan tadi, bahwa kita itu harus selalu makan makanan yang sehat dan bergizi, agar kita tumbuh dengan sehat. Paham ya? Paham, Bu. Nah, baik. Di sini Ibu ada poster iklan. Coba kalian perhatikan ketiga-tiganya. Yang pertama, makanan sehat dan bergizi. Solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi. Penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang ketiga, cintai jantung Anda. Konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, setelah kalian melihat iklan tadi, Ibu mau minta kalian tuliskan apa saja yang kalian temukan pada gambar di iklan-iklan tadi ya. Terus kalian tuliskan juga apa yang kalian lihat di iklan. Terus, seperti biasa, kalian kumpulkan ini di WA group, oke? Oke, Bu. Oke, lanjut. Nah, kalian tadi udah bacakan iklannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk mencari kata kunci yang ada di iklan tersebut. Ibu jelasin terlebih dahulu, apa sih itu kata kunci? Jadi, kata kunci itu merupakan sebuah kata yang memiliki posisi istimewa dalam klausa, kalimat, alinea, hingga bacaan terlebih. Karena dapat digunakan sebagai petunjuk, penghubung ke bagian lain dari bacaan yang sama. Dan menerangkan inti dari sebuah informasi atau bacaan. Nah, di sini Ibu kasih contohnya. 15 makanan khas Palembang yang enak dan terkenal. Yang kedua, tempat wisata yang paling diminati di Palembang. Coba Ibu mau tanya. Untuk kalimat pertama, coba apa kata kuncinya? Siapa yang tahu? 15 makanan khas Palembang yang enak dan terkenal. Oke, Ibu beritahu ya. Jadi kata kunci di sini adalah makanan dan Palembang. Nah, di kalimat kedua kita ada kata kunci wisata dan di Palembang. Jadi kata kunci itu merupakan inti dari kalimat. Misalnya Ibu kasih contoh. Kalian pernah kan mencari sesuatu lewat Google? Nah, yang kalian cari itu merupakan kata kunci. Nanti sistem
kecerdasan yang ada di Google itu akan mencari informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kata kunci yang kalian ketikkan. Jadi itulah beberapa contoh mengenai kata kunci. Kalian paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Jadi Ibu di sini mau kalian bekerja sama ya dengan orang tua atau keluarga kalian di rumah. Coba kalian cari apa sih itu pengertian kata kunci. Nah, Ibu minta di sini kalian kemukakan pendapat kalian sendiri ya. Terus Baik, Bu. cari juga kata kunci yang ada di iklan, ketiga iklan tadi. Terus kalian kemukakan juga pendapat kalian. Apa sih ciri-ciri sebuah kata kunci itu? Nah, yang keempat, kalian kemukakan juga alasannya mengapa kalian memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan yang kalian pilih. Baik, seperti biasa nanti kalian kirimkan di WA group ya. Baik, Bu. Lanjut. Nah, di sini tadi kalian kemukakan pengertian kata kunci menurut pendapat kalian masing-masing ya. Jangan dicontek dari Google ya. Ibu tahu loh. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai pencernaan pada hewan. Siapa di sini yang suka minum susu? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Bu. Ya, semua pasti suka ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Sapinya bertanya kepada kalian, untuk menghasilkan susu, jenis makanan yang biasa aku konsumsi itu seperti apa ya? Dan bagaimana aku mencernanya? Gimana nih, kalian penasaran nggak sama jawabannya? Penasaran, Bu. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi, sapi itu merupakan salah satu kelompok hewan mamalia pemamah biak. Nah, jadi sapi itu merupakan salah satu kelompok hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia ini merupakan kelompok hewan mamalia pemakan dua kali atau dikenal dengan hewan pemamah biak. Nah, maksud dari memakan dua kali ini, sapi itu memakan rumput, kemudian masuk ke kerongkongannya kan, setelah dicerna oleh enzim yang ada di kerongkongannya, lalu ia dorong lagi deh ke mulutnya untuk dikunyah lebih halus. Nah, seperti itu maksudnya hewan pemamah biak yang memakan dua kali. Coba kalau kita makannya setelah ditelan, dikunyah lagi nggak? Udah masuk ke kerongkongan tuh, dikeluarin lagi ke mulut, dikunyah lagi. Enggak kan? Bu. Iya. Enggak. Baik, jadi di sini kita belajar mengenai bagian-bagiannya dulu ya. Jadi, pada sapi itu terdapat bagian lambung bernama rumen atau perut besar. Nah, rumen ini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Nah, di sini, di bagian rumen ini, makanan itu dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan yang kata ibu tadi kembali ke mulut dan dikunyahnya kembali. Yang kedua itu ada abomasum atau perut masam. Nah, di bagian inilah sebenarnya yang disebut lambung. Tuh, abomasum ya. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Yang kedua ada retikulum atau perut jala. Nah, di dalam retikulum ini makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian ini terjadi proses yang namanya absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke perut kita atau omasum tadi ya. Nah, omasum di sini merupakan perut kitab. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencerna dan karbon dioksida. Selanjutnya, setelah dari omasum ini, makanan langsung masuk ke abomasum. Paham ya? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya nih, Ibu mau ngasih tahu kalian, kalau sistem pencernaan hewan ruminansia ini lebih kompleks loh dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu mau kalian untuk perhatikan video berikut ya. Kali ini kita akan belajar proses pencernaan sapi atau mamalia. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan melewati kerongkongan.
Kemudian, makanan masuk ke dalam rumen untuk ditampung sementara. Lalu, makanan masuk ke dalam retikulum untuk dicerna menjadi gumpalan kasar. Kemudian, makanan didorong lagi ke mulut untuk dikunyah kembali hingga halus saat sapi sedang istirahat. Setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam omasum untuk dihaluskan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Lalu, makanan masuk ke dalam lambung terakhir, yaitu abomasum. Abomasum merupakan tempat makanan dicerna dibantu oleh enzim dan asam klorida. Setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan sisa yang tidak dicerna akan keluar melalui anus. Baik, gimana videonya? Setelah melihat video tadi, kalian ngerti nggak? Oke, kita lanjut ya. Nih, selanjutnya Ibu ada diagram. Nah, Ibu minta kalian isi ya diagram yang kosong-kosong ini. Nanti kalian ajaklah kerja sama orang tua atau keluarga kalian di rumah. Baik, Bu. Oke. Nah, selanjutnya rangkuman ini silakan kalian screenshot. Oke, setelah itu kalian tuliskan kosakata baru apa yang kalian temukan pada rangkuman itu. Nanti semua tugas kalian kumpulkan ke Ibu ya, sebelum jam 3 sore. Baik, Oke? Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Nah, ada satu tugas lagi nih. Nanti Ibu bagikan gambar ininya ke grup ya. Nanti kalian gambar dengan tangan kalian sendiri, jangan di print atau di jiplak ya. Ibu mau melihat nih keterampilan anak-anak didik Ibu bagaimana. Ini juga untuk melatih Oke, Bu. keterampilan kalian. Nah, nanti kalian gambar bagian pencernaan sapinya, kalian beri nama setiap bagian organnya ya. Kalian berikan tanda panah juga. Dan berikan warna yang terbaik Bu. dan semenarik mungkin. Jangan lupa menuliskan namamu, biar Iya, nggak Bu. tukar sama temanmu. Nah, tugas terakhir nih. Oke, Bu. Kalian ajak kerja sama orang tua kalian, cari perbedaan antara pencernaan hewan sapi dan burung. Nanti kalian tuliskan informasinya pada buku latihan kalian. Kumpul ya, bersama tugas yang lain. Oke, Bu. Oke. Sekian pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan dan memahami seluruh pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai kata kunci ya tadi. Kata kunci merupakan inti dari kalimat yang membuat kita memahami kalimat itu secara utuh. Dan yang kedua, kita mempelajari Baik, Bu. mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia. Berikut tadi penjelasan prosesnya ya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu tutup ya pelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Boleh kalian lihat-lihat dulu, biar nanti belajarnya lancar. Oke? Sampai Oke, jumpa Bu. di pertemuan selanjutnya ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.